semuanya, selamat datang di podcast kita kali ini. Saya Kaila Khairunisa dan rekan saya Kinaya Aura. Nah, di sini kita mau bahas apa nih, Kai? Jadi di sini kita tuh bakal bahas topik yang sangat menarik loh. Kita tuh bakal bahas transformasi belajar yang seru. Wah, keren banget sih pastinya. Nah, kira-kira narasumber kita kali ini siapa sih? Narasumber kita adalah guru yang sangat luar biasa, guys. Kalian tahu nggak sih namanya tuh Pak Agung. Jadi nanti kita bakal tanya-tanya nih tentang proses belajar yang seru, gimana sih cara kita memanage waktu dalam belajar, dan apalagi kita kan udah masuk kurikulum merdeka nih ya, banyak P5 lah, praktek kan segala macam tugas, pasti bakal susah banget tuh memanage waktunya. Kita langsung panggil aja kali ya? Iya, boleh sih. Langsung aja kita panggil narasumber kita, yaitu Pak Agung. Halo, Pak. Halo Pak. Ya, halo. Pak, Bapak apa kabar? Alhamdulillah baik, sehat walafiat. Alhamdulillah. Kita tuh mau nanya-nanya nih Pak, tapi sebelum itu kita boleh nggak sih nanya-nanya Bapak tuh mau maksudnya belajar apa gitu? Bapak ini di sekolah ini mengampu mata pelajaran pendidikan Pancasila. Pendidikan Pancasila juga Bapak ngajar kelas 10 dan 11. Wah, Keren banget. iya, belajar 2 kelas. Nah, Pak, apa kita langsung mulai aja ya ke topiknya ya? Boleh? Boleh. Jadi Pak, pertama-tama kita tuh mau bertanya tentang proses belajar yang bisa kita lakukan sehari-hari gitu Pak. Soalnya nih ya, kita sebagai pelajar juga ya, karena kita tuh bingung Pak, gimana sih cara proses belajar kita biar kita bisa benar-benar paham sama materi yang kita. Apalagi tuh sekarang kan kurikulum merdeka, nah tugas itu pasti banyak banget. Dan kita tuh bingung kayak gimana cara bagi waktunya buat ngerjain tugas rumah, tugas sekolah gitu. Terus pembelajaran sendiri ini kan setiap prestadi itu berbeda-beda ya, mempunyai karakteristik yang berbeda. Sehingga dengan adanya kurikulum merdeka ini peserta didik dibebaskan untuk mempelajari ilmu-ilmu lain yang tidak dipelajari di dalam jurusannya, terutama setiap di SMA kan setiap jurusannya berbeda-beda ya. Ada akuntansi, di sekolah ini ada akuntansi, teknik mesin, dari tata boga, itu memiliki karakteristik sendiri atau memiliki tupoksi dalam mempelajarinya. Sehingga dengan adanya kurikulum merdeka ini diharapkan kalian sebagai siswa ini mampu melakukan proses pembelajaran yang bebas. Dalam bebas itu tidak bebas kita mempelajari hal-hal yang lain yang ada di dunia online misalnya, tetapi harus mampu menyaring juga. Dalam proses pembelajaran ini biasanya setiap anak berbeda-beda. Ada yang proses pembelajarannya memang cepat menangkap materinya, ada proses pembelajaran yang memang agak lambat, seperti itu. Nah, dibutuhkan, kalau saya sebagai guru ini, dibutuhkan suatu model pembelajaran yang efektif untuk mampu melakukan proses pembelajaran yang baik, sehingga dengan adanya model pembelajaran yang bagus untuk meningkatkan proses pembelajaran anak itu dapat mempercepat juga perkembangan pengetahuan dan keterampilannya, seperti itu. Baik Pak. Nah, kan tadi Bapak bilang proses belajarannya juga berbeda-beda kan, gaya belajarnya. Gimana cara kita mengetahui gaya belajar kita Pak? Soalnya ya, kan susah lah Pak. Nah, mengetahuinya karena kan di dalam sebuah pembelajaran itu ada yang disebut dengan asesmen awal atau diagnosis. Biasanya itu dilakukan oleh guru-guru ya pada awal pembelajaran. Kalian pasti juga pernah mengalami asesmen awal itu, yang seperti menanyakan bagaimana gaya belajar. Memang benar gaya belajar peserta didik berbeda, ada yang visual, ada yang audio, nah itu kan beda-beda. Sehingga di dalam proses pembelajarannya guru harus menyesuaikan terhadap gaya belajar anak. Seperti misalnya di dalam sebuah proyek presentasi atau suatu proyek studi kasus. Nah, Bapak pernah mengajarkan tepatnya di kelas 10 angka 2 ini pernah mengajarkan sesuai dengan gaya belajarnya. Jadi Bapak mengirimkan sebuah studi kasus, yang mana studi kasus itu ada berbentuk video dan berbentuk teks, sehingga nanti setiap kelompok bebas memilih. Ada yang memilih bagian studi kasus berbentuk berita online kan bentuknya berarti berbentuk teks ya, berarti visual. Nah, ada yang berbentuk audio visual, yaitu mengenai dari YouTube, berita dari YouTube, seperti itu. Kamu udah tahu belum gaya belajar kamu gimana? Aduh, aku belum tahu sih. Aku jujur masih bingung gaya belajar aku tuh gimana, Pak. Nah, Pak, kan kita kan di sini dibebasin ya, Pak ya. Belajarnya mau kayak gimana. Terus kita juga disuruh, kayak misalkan ada guru yang nanya belum paham nih, disuruh bertanya, melatih public speaking lah ya. Nah, melatih public speaking itu
kan secara bertahap Pak. Bapak tahu nggak tahapannya apa? Soalnya kita juga belum terlatih nih Pak biar Nanti public speaking itu sebenarnya dengan cara terbiasa, dan yang penting adalah mempunyai mental yang kuat untuk mampu minimal berbicara lah di depan halayak banyak. Misalnya presentasi ini kan kalian juga pasti masih belajar ya terhadap public speaking ini, tidak ada yang instan lah. Kita masak mie aja kan harus ada prosesnya. Nah kita kalau mau bisa public speaking itu harus ada tahapannya. Yang pertama misalnya kita belajar dulu nih menghadapi cermin. Nah kita belajar bagaimana gaya komunikasi kita di depan cermin, sehingga nantinya ketika kita sudah terbiasa atau sudah belajar melalui media cermin, kita akan terbiasa juga nanti tampil di depan orang banyak. Nah, itu memang menjadi suatu proses sih di dalam public speaking itu, tidak ada yang instan. baik. Wah, di sini kita udah tahu nih ya cara belajar kita kayak gimana, terus cara melatih public speaking itu kayak gimana. Banyak sih informasi yang bisa kita ambil ya. Tapi belum sampai sini Pak nih, maaf ya Pak ya, belum sampai sini masih banyak pertanyaan yang mau kita ajukan. Salah satunya itu cara memanage waktu Pak. Ini tuh susah banget Pak, apalagi kalau misalkan ada yang eskul ya Pak ya. Udah eskul pulang maghrib, tugas banyak, nih podcast kan Pak ya. Tuh terus ya ulangan, gimana tuh Pak cara memanage waktunya? Waktu itu ada yang dinamakan skala prioritas. Jadi prioritas, skala prioritas kalian itu apa? Misalnya skala prioritas kalian itu misalnya ke sekolah kan ya. Nah, usahakan bisa memanage itu, bisa melakukan hal-hal yang memanfaatkan waktu sebisa mungkin kalian. Misalnya ada salah waktu kalian istirahat, sarankan kalau di sini setengah jam jam 10. Nah di situ kalian bisa memanfaatkan waktunya tuh untuk mengerjakan tugas keesokan harinya, sehingga nanti ketika kalian sudah di rumah itu dan terlepas dengan tugas, jadi tinggal istirahat aja. Kan waktu 30 menit itu kalau untuk makan itu cukuplah waktu untuk 10 menit. Jadi sisanya kalian diberikan kesempatan gitu memanage waktu untuk mengerjakan tugas tersebut, sehingga nanti di rumah atau pulang sekolah kalian bisa mengikuti eskul terlebih dahulu, dan di rumah untuk fokus untuk istirahat, tidak mengerjakan tugas. Dan juga sebisa mungkin itu tidur tidak lebih dari jam 10, karena waktu kita kan 8 jam untuk tidur. Pak, tapi kan ya pasti susah lah ya Pak Pasti ya. susah menyesuaikannya. Harus sadar juga kan tanggung jawab kita kan sebagai pelajar, banyak hal yang harus kita lakukan, nggak boleh terbawa sama suasana sekolah yang bisa dibilang dia membuang waktu ya Pak ya. Nah selanjutnya kita mau bahas apa lagi sih nih Kai? Kamu mau ada pertanyaan nggak? Ada sih. Masa sih? Apa lagi? Tanya lagi aja nggak apa-apa, mumpung ada narasumber mumpung Pak ada. Agung yang sangat luar biasa. Nah, apa ya Pak? Kan kita tuh sebagai pelajar ya khususnya. Nah, itu mungkin ya, Bapak juga pernah cerita sedikit pengalaman ya pada saat di perkuliahan. Karena Bapak masih baru lulus pada bulan Oktober kemarin. Nah, itu mengenai manajemen waktu juga. Karena di manajemen waktu di perkuliahan itu ada antara organisasi dan kuliah. Nah, di mana organisasi itu bukan hanya kegiatannya bukan hanya sedikit ya, tapi banyak sekali memanfaatkan waktu yang cukup banyak. Nah, di balik itu di dalam perkuliahan juga sama memiliki tugas-tugas yang sangat menumpuk dari dosen-dosen. Nah, bagaimana cara memanfaatkan atau memiliki waktunya? Yang pertama adalah yang pertama tadi Bapak ngomong skala prioritas. Dimana prioritas kita kan pertama adalah perkuliahan. Karena utama dalam tujuan kita untuk masuk ke universitas itu adalah kuliah, kan belajar dengan dosen dengan baik. Nah, di salah-salah itu kita membutuhkan suatu organisasi. Organisasi itu dimanfaatkan untuk mengembangkan pengetahuan dan keterampilan Bapak juga, dan menambah relasi, karena relasi itu dalam kehidupan penting untuk nanti kedepannya karena kalian mau dunia kerja atau apapun itu penting. Sehingga Bapak pada saat itu mengalami skala prioritas, yang dimana skala prioritas itu seperti tadi dijelaskan, fokus dulu kuliah. Misalnya jam kuliah nih, kuliah dulu fokus 4 misalnya 2 SKS ya, 2 SKS full kuliah. Nanti pulang kuliah biasanya kan ada rapat tuh, kalau organisasi mau membuat kegiatan tuh. Nah, setelah kuliah Bapak rapat itu langsung ke kosan, karena Bapak saya itu masih kos. Di kosan itu mengerjakan tugas dulu untuk pertemuan berikutnya, karena pastikan Bapak ada tugas juga. Setelah tugas selesai, setelah semua tugas dari pertemuan selesai, baru tuh mau ada rapat lanjutan lagi mengenai organisasi itu boleh.
Misalkan yang penting tugas utama kita harus diselesaikan terlebih dahulu, jangan sampai tugas organisasi itu mengganggu dari proses perkuliahan kita. Karena ada banyak ya kasus sekarang mahasiswa yang telat lulusnya itu karena mengikuti organisasi lain gitu. Nah, itu pentingnya manajemen waktu. Ya sebenarnya kalau pada saat ini mereka belajar itu kalau tidak ada buku itu kita sebagai siswa itu harus mampu mencari inovasi gitu. Jadi bisa kita mencari materi dari Google, kan banyak nih Google asal mencari materinya benar-benar mencari materi, karena pada saat ini media sosial ini kan banyak sekali kebebasan kan. Media sosial itu bukan hanya ilmu, banyak sekali misalnya kan netizen Indonesia udah tahu kalian juga seperti apa. Nah itu harus menyerap ilmu yang kalian tangkap dari media berita online tersebut sehingga tidak mudah diserap langsung lah, harus mampu disaring. Kamu ikut itu enggak organisasi gitu? Enggak sih, sebenarnya aku tertarik, cuma tuh ya karena aku masih bingung kayak gimana sih cara bagi waktunya gitu. Jadi ya aku pikir-pikir Tapi kan lagi. setelah mendengar penjelasan dari Iya, jadi kamu, tertarik. kita tahu kan, ikut aja nanti kamu bisa bagus, kamu juga tahu. Terus oh iya, kan kita tuh dalam kurikulum Merdeka ini tuh disuruh jadi seorang yang kreatif, inovatif dan kolaboratif. Jadi seseorang yang kreatif itu kan susah ya. Itu benar-benar dari pikiran kita sendiri kan. Kalau misalkan dia emang dari dasarnya orang yang kreatif, mah bisa aja ya. Tuh gimana caranya biar kita jadi mahasiswa pelajar yang kreatif, inovatif dan kolaboratif. Kalau pihak kreatif itu memang setiap peserta itu memiliki berbeda ya. Yang sudah kreatif dari sejak awal. Nah, cara mampu meningkatkan kreatif itu salah satunya adalah dengan cara melaksanakan berbagai kegiatan kita yang mampu meningkatkan asah kreatif kita. Misalnya ketika guru memberikan tugas, misalnya kan bikin poster gitu, kita harus senantiasa sebisa mungkin walaupun diri kita memang tidak menyatakan kreatif, ya harus sebisa mungkin bagaimana tuh poster itu menjadi lebih unik atau lebih bagus gitu. Dan dengan daya kreatif itu akan meningkat tuh daya kreatif kita dengan adanya tugas-tugas tersebut. Nah, tugas tersebut juga dimanfaatkan untuk meningkatkan kreativitas kita. Selain poster banyak kok yang mampu meningkatkan kreativitas. Satunya mengikuti organisasi juga dapat meningkatkan kreativitas. Kan dalam organisasi juga banyak sekali kita menemukan atau membuat sebuah kegiatan itu kan harus mampu membuat inovasi sendiri dari kitanya, dan juga akan mengasah kreativitas inovasi. Dan kolaboratif juga itu penting tuh. Kolaboratif itu kan kerjasama antara teman, kan kalau di organisasi itu penting kerjasama. Kalau misalnya salah satu aja tuh nggak jalan, pasti kegiatan itu tidak akan berjalan dengan baik. Kerjasama tuh penting banget ya Kak ya. Walaupun ke teman sekelas juga penting kan. Dalam organisasi kelas kan banyaknya ada ketua kelas, wakil kelas. Nah itu harus kolaboratif untuk menciptakan suasana kelas yang nyaman dan aman untuk belajar. Nah, suasana kelas yang nyaman dan aman. Gimana kan cara kita membuat suasana kelas yang aman dan nyaman? Yang pertama adalah dalam diri kita dulu terlebih dahulu. Dan diri kita juga harus terbiasa dengan adanya sikap saling menghormati antar teman. Nah itu penting sikap toleransi. Karena misalnya kelas aman dan nyaman itu dapat dilihat dari ketentraman kelas juga. Dan yang pertama adalah pembersihan kelas. Kan kalau kelas bersih, kalian belajar aman nyaman kan? Kalau kelas kotor, kalian tidak mendukung pembelajaran.
jenis yang pernah intinya kebersihan dan antara adanya kerjasama atau kolaborasi antara Pantes aja ya di sekolah ini tuh ada program Kibas. Kita bisa batasi sampah. Bapak tahu kan? Nah, Pak, ternyata Kibas juga dapat memberikan manfaat ya Pak ya. Contohnya misalkan kita bersih di kelas kita jadi tentram ya Pak, nyaman ditempatinnya. Terus di sekolah juga kan kalau misalkan setiap kita keluar kelas ada sampah tuh kayak nggak enak ya Pak dilihatnya ya Pak ya. Terus dapat sarang penyakit juga kan Pak ya. Nah Pak, kan sekarang nih kayak kurikulum merdeka dan pastinya tugas banyak banget. Nah, terus gimana sih Pak cara menjaga kesehatan mental dan fisik kita dalam proses belajar? untuk menjaga kesehatan mental dan fisik kita di dalam tugas yang banyak itu kan memang kalau di sekolah itu Bapak juga merasakan dulu tugas banyak. Nah, tapi yang penting tadi yang disebutkan yang pertama kan manajemen kita waktu itu bagus. Pasti kita memang kepikiran emang ya kalau banyak tugas pasti kepikiran mau kerjaan lain, tapi sebisa mungkin kamu harus berusaha mengerjakannya secara bertahap. Jangan sekaligus beres semua di dalam 1 jam itu. Misalnya nih 1 jam pertama kan ada waktu tuh setelah pulang sekolah itu kalian istirahat seberapa menit atau berapa jam sampai saya jam 5 istirahat kalian mulai ini mengerjakan yang pertama adalah tugas yang paling mudah terlebih dahulu sehingga nantinya setelah kalian mengerjakan misalnya ada 5 tugas nih secara bertahap kalian 1 jam istirahat itu harus merefleksikan tubuh dulu, jadi jangan langsung terus sama tugas-tugas itu bakal membuat kesehatan mental itu Pantesannya saya sedikit down gitu ya. Ternyata cara belajarnya salah ya Pak ya. harus diperbaiki lagi dengan baik. Terima kasih banyak Pak atas informasi dan semua manfaatnya. Kamu ada pengalaman yang mau dibagikan? Dengan mungkin ada pengalaman belajar Gak ada sih Pak. Serius? Dari SMP? SMP tuh proses dari SMP ke SMA kan proses yang lumayan harus ada adaptasi kan. Iya benar banget Pak. Apalagi ini SMK kan sekolah kejurusan gitu kan. Pasti beda. Benar-benar beda banget. Iya sih Pak, beda banget. Apalagi kan saya tuh masuk jurusan akuntansi gitu. Nah, disitu saya sebenarnya nggak keinginan saya sendiri. Saya mikirin aja nih masa depan saya gimana biar enak. Terus itu saya merasa berat banget sih Pak. Nah, apalagi kan sekarang cara belajar saya juga masih salah tuh Pak. Saya biasanya kalau dia itu tuh kebut semalam, sistem kebut semalam. Nah, ngerasa down juga sih. Ternyata selama ini cara belajar saya salah. Nah, terus saran dari Bapak itu membantu saya banget sih. Nah, itu tidak dianjurkan untuk sistem kebut semalam karena itu bakal bikin capek badan. Besok kan bersekolah jam 6 jam 5 harus bangun. Nah, mungkin untuk ke depan jangan sampai sistem kebut semalam lagi. Hanya mau dicicil lah kalau misalnya tugas diberi waktu jeda 1 minggu kan biasanya ada nih waktu yang jeda 1 minggu tugasnya ada kerjain nyicil. Misalnya hari besoknya nyicil pertanyaan atau misalnya pada pertanyaan kita yang pertama nyicil dulu. Jika nantinya di dalam amin 1 sebelum kalau punya tugas nggak kejar tayang di sistem kebut semalam. Pak, saya pernah dengar ada orang bilang kalau misalkan kita mau paham sama pelajarannya, kita harus bikin pelajaran itu menyenangkan Pak. Bapak setuju nggak Bang? Setuju. Setuju. Kenapa setuju Pak? Setuju karena sebagai guru kita harus menciptakan suasana kelas yang nyaman dan pembelajaran yang menyenangkan. Pembelajaran yang menyenangkan itu bukan hanya kita fokus terhadap materi-materi yang diberikan, karena kan pasti bosan kalau kalian materi terus kan kayak ceramah terus gurunya itu kan bosan kan. Iya. Sehingga harus dibutuhkan suatu metode mengajar yang mampu dapat mengangkat minat dari pelajar peserta. Salah satunya adalah dengan kita disini dengan bermain games. Ada yang disebut tim games turnamen. Games turnamen itu sebuah model atau pendekatan pembelajaran yang bisa digunakan guru untuk mampu menaikkan daya minat pelajar peserta didik, terutama mata pelajaran PKN ya, pelajaran Bapak yang memang banyak sekali materi bikin ngantuknya. Nah, kemarin pengalaman Bapak itu di kelas 10 angka 2 itu begitu memainkan sebuah game yang dimana mencari kosakata. Alhamdulillah di dalam game tersebut pembelajaran menjadi menyenangkan, jadi tidak terfokus pada materi yang diajarkan atau ceramah atau mendengarkan guru untuk ngomong terus karena bosan. Langsung aja ya di sekolah ini Pak, SMK 1 Negeri ini semua gurunya tuh pasti selalu aja kita main game ya. Iya. Yang buat kita tuh jadi termotivasi lagi Pak buat belajar. Terus kan kalau misalkan jaga game Semangat iya juga.
moodnya kan naik ya Pak, apalagi orang yang tadinya bosan. Dan terima kasih ya Pak. Aku mau bahas apa ya? Bagaimana nih Pak, kan kita kan mengikuti ekstrakurikuler. Nah, pendapat Bapak sebagai pelajar itu mengikuti ekstrakurikuler itu apa sih? Intinya mengikuti ekstrakurikuler, karena kan kalau di dalam pembelajaran itu kita berfokus pada materinya. Kalau di ekstrakurikuler itu berdampak kepada perkembangan keterampilan kita. Misalnya sesuai minat, kita minat untuk melakukan ekstrakurikuler basket, badminton, nah itu merupakan hobi ya. Jadi menyalurkan hobi lah, menyalurkan hobi ada nanti yang dimana nantinya kita juga dapat mampu memiliki pengetahuan atau keterampilan yang baru di luar dari pembelajaran atau proses pembelajaran di kelas. Sehingga itu penting untuk mengikuti ekstrakurikuler. Minimal ya satu lah ikut ekstrakurikuler, tapi jangan kebanyakan, karena kalau kebanyakan itu dapat mengganggu konsentrasi belajar di dalam kelas kalian gitu. Dan kalian juga pasti capek pulang belajar, pulang sekolah itu harus ekstrakurikuler tiap hari. Itu kan berdampak juga terhadap kesehatan kalian. Jadi harus mampu juga memporsikan gitu ekstrakurikuler kalian yang menjadi hobi terbesar kalian itu apa. Jadi ini itu aja satu atau dua, nah, jangan sampai lebih dari 3. Itu berat bagi kita untuk menjaga kesehatan karena capek. Kamu ada ikut Ada, aku ikut AC, akunting dan basket. Kalau kakak yang apa nih? aku ada PNR sama Aceh sih. Itu emang itu membantu banget sih, jadi kita dapat selain banyak temen juga ya Pak ya, kita dapat banyak Nambah pengalaman baru juga. ya, pengalaman baru. Siapa tahu nanti jadi atlet kan basket gitu. Iya, aduh, Atlet. keren banget sih Saya Nay. jadi atlet. Terus nih Pak, saya mau lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya Pak ya. Peran keluarga dalam pendidikan. Nah, keluarga dan pendidikan itu kan pendidikan pertama seorang anak itu adalah dari keluarganya. Terus setelah keluarga ke dalam pendidikan sekolah. Nah, penting bagi keluarganya karena misalnya kalau pendidikan dari keluarga awalnya itu memang adanya hubungan keretakan gitu, mohon maaf ya, ada keretakan antara keluarga, antara anak dan orang tua. Biasanya kan ada aja ya, ada yang dinamakan broken home gitu. Nah, itu pentingnya pendidikan dalam keluarga, sehingga keluarga itu inti dari pendidikan atau pendidikan pertama dari anak yang harus mampu membimbing anak tersebut sehingga anak tersebut mampu nanti siap bersaing di dalam dunia persekolahan. Salah satunya dengan cara misalnya membimbing anak dari awal, dari bayi. Sejak bayi itu kita harus diajarkan bagaimana diajarkan bagaimana cara jalan, makan, dan juga diajarkan bagaimana cara membaca, menghormati orang lain. Pada umur 1 tahun itu kan pada fasenya nakal-nakalnya kalau anak kecil ya. Nah, itu harus mampu kita bagaimana cara sebagai orang tua meminimalisir dan mengajarkan anak bagaimana berlaku dengan baik, sehingga nanti terbiasa tuh dari kebiasaan keluarga dan kebiasaan pendidikan dari keluarga itu akan berdampak terhadap kebiasaan mereka di luar sekolah atau di luar lingkungan masyarakat atau di dalam persekolahan, dunia persekolahan seperti itu. Berarti peran keluarga itu sangat penting ya Pak? Tapi Pak, kalau misalkan ada anak nih Pak, dia itu memang tidak musiknya, pengen ikut banyak ke school, tapi nggak dibolehin Pak sama keluarganya dengan alasan kamu masih kecil, jangan. Ya, atau kayak kamu nanti kecapean gitu. Iya, itu gimana Pak? Kan kalau misalkan kita ngebantah juga nggak baik kan Pak ya, tapi kita kan niatnya bagus Pak buat melatih skill kita kan, gimana Pak? Ya, sekarang ada anaknya yang gitu ya. Bapak Iya. juga pernah dengar ke teman-teman Bapak seperti itu, ada yang dilarang-larang mengikuti apapun. Sebenarnya untuk dari orang tua itu sebenarnya tidak boleh seperti itu. Jadi sebagai orang tua, kalau Bapak nanti sebagai orang tua itu membebaskan asal ada tahu batasan anak tersebut. Kan kalau misalnya ikut misalnya kayak pelatihan public speaking itu penting kan buat dunia anak. Nah, Bapak tidak akan melarang untuk anak Bapak nanti gitu. Dan juga untuk misalnya mengikuti ekstrakurikuler apa yang sesuai dengan minat anak itu jangan dilarang oleh orang tua, karena nanti juga akan berdampak kepada masa depan dari anak tersebut. Mungkin untuk pembelajaran ke orang tua yang akan nanti sebagai bapak juga akan sebagai orang tua akan menjadikan pembelajaran untuk kedepannya seperti itu. Bagus banget sih pikiran Bapak. Saya juga berpikir sepertinya tuh kita harusnya memberi ini kan kepercayaan aja kepada anaknya, biar anaknya itu bisa memiliki rasa tanggung jawab gitu kan Pak, bisa memiliki rasa kesadaran juga. Oh, udah dikasih tanggung jawab nih, udah dikasih kepercayaan, masa sih disia-siain gitu kan? Kepercayaan kan mahal ya Pak ya. Jangan sampai
supaya iman kepercayaan itu diludahi dengan perilaku-perilaku kalian yang dapat mengecewakan orang tua dan luarnya. Jangan sampai apa ya? Bisa dibebasin nih keluar, bebasin untuk mengikuti apa aja tapi kalian melanggar peraturan dari orang tua kalian. Itu kan berdampak juga nanti ke depannya. Kepercayaan orang tua itu karena kepercayaan itu penting dan tidak bisa dilakukan oleh dua kali. Karena kalau orang tua udah percaya itu susah nantinya ke depannya. Baik, terima kasih ya Pak atas semua penjelasan yang sudah Bapak berikan, itu sangat bermanfaat sih Pak. Nah, itu bisa dipahami nggak tuh Nay? Nah, jadi itu berarti kita tuh harus harus tahu dulu gaya belajar kita masing-masing itu gimana ya Pak. Nah, terus tuh apalagi kan setiap anak-anak nih mungkin beda-beda daya tangkapnya, ada yang auditorik, terus apa lagi tadi Visual, audiovisual. Terus juga peran orang tua juga sangat penting ya Pak ya dalam mendidik kita kan, karena itu bakal terbawa sampai dewasa ya Pak ya. Terus juga memanage waktu, cara kita skala prioritas ya Pak ya, mana yang paling penting untuk hidup kita sama yang enggak. Soalnya kalau misalkan kita nggak bisa memanage waktu bisa merusak kesehatan fisik dan mental kita juga ya Pak ya. Baik, sekian dari sini aja kali ya Pak. Dan nanti untuk selanjutnya mungkin nanti kita berbincang-bincang lagi mengenai topik-topik selanjutnya. Jadi terima kasih ya Pak atas saran dan masukannya. Itu sangat bermanfaat. Semoga Bapak bisa menjadi orang yang sukses lagi ya Pak ya. Dan Nah, sekian podcast dari kita dan semoga ilmunya sampai ke kalian semua dan kalian bisa memahaminya dengan baik. Sampai jumpa di podcast kita selanjutnya ya. Dadah. Dadah! Dadah.